Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di YouTube diriku ini dong dong pun ih. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ini ya bersama sahabat saya. Ini dia adalah teman saya di Jogja. Tapi kita cukup jarang bertemu ya akhir-akhir ini ya Mas ya. Iya, udah lama kita nggak ketemu. Heeh. Secara offline ya ketemunya udah lama banget. Betul, biasanya tapi kita kalau misalnya lagi ada acara-acara komunitas gitu di Jogja pasti Oh ketemu. iya, pasti ketemu itu. Dan seperti biasa, Jogja adalah kota komunitas ya. Hampir semua hal ada komunitasnya. Bermain air, kita juga puisi Indo Jogja. Puisi masih masih oke lah Iya, puisi. masih Enak. masih. Masih masuk Mm-mm. akal. Ada Iya, benar. komunitas kita apa Mas? Rabu Nyoto. Iya, Rabu Soto. Rabu Soto. Jadi kerjaannya adalah ya makan soto tiap hari Rabu itu doang. Komunitasnya kerjaannya makan soto. Tapi pindah-pindah di mana-mana. Janji janjian buat makan. Tapi seru ya. Seru banget ya. Seru, seru. Jadi ketemu ketemu orang-orang random. Iya, betul. Iya, pecinta tahu, ya, tahu soto. Dan biasanya kalau udah ikut satu komunitas, nanti ikut di komunitas yang lain ya. Jadi sebenarnya circle-nya itu-itu aja ya. Jadi Mas Cucul ini bisa dibilang adalah apa ya? Sosial media strategis atau apa Mas? Iya, sekarang kayak gitu. Kayak gitu ya. Kemarin sih digital marketing. Ah, Tapi sebenarnya sama aja kan. Secara ya, general, dunia digital marketing itu kan luas banget ya. betul. Sama Funbull juga ya. Dan kita hari ini bakal ngebahas ini nih, mengenai bagaimana sih kita menjalani usaha kita di masa pandemi ini. Sebenarnya nih, aku bikin video ini karena aku pengen nanya buat usahaku, Mas. Cuman kan Oh kalau ya, kalau aku nanya doang, nantinya nggak sharing ke teman-teman kan. Karena kan banyak juga nih yang sekarang ini teman-teman selama pandemi gara-gara mereka mungkin gajinya dikurangin sama kantornya atau ada juga yang mereka di PHK, jadinya ya ya bikin banyak ya. usaha, ya kan. Nah, menurut Mas Cucul nih, apa sih yang harus dilakukan untuk membuka usaha baru, Mas Cucul, di masa pandemi kayak gini, Mas Cucul? Apa ya, bisa dibilang peralihan ya. Hmm. Boleh dibilang kayak peralihan ya. Selama pandemi ini tuh kayak boleh dibilang tanda kutip kita dipaksa untuk melakukan suatu hal yang baru dalam berusaha kayak gitu. Karena kita udah terbatas banget nih untuk melakukan kegiatan yang offline. Jadi kayak kita dipaksa untuk gimana caranya kita ya bekerja mencari nafkahnya itu juga menggunakan cara online seperti Betul. itu. Jadi kalau apa yang bisa kita lakuin nih kalau selama pandemi sih menurutku ya pertama memang harus siap dulu nih tentang kita mau dulu nih mencoba untuk mencoba hal yang baru gitu. Yang pertama tadi udah aku sebutin tentang online ya. Mm-mm. Tapi sebenarnya step-stepnya sih lebih ke pertama melihat peluang. Intinya itu. Lihat peluang. Mungkin Hipsi juga ini ya bikin usaha baru apa mungkin saat pandemi ini. Iya, iya. Aku tuh jual minuman gitu, Mas Cucul. Mm-mm. Jual minuman. Oke. Karena aku ngelihat kan sekarang kayak trennya orang beli minuman literan gitu kan. Terus Mm. karena memang orang jarang ke kafe gitu, akhirnya belinya literan gitu biar buat mereka stok di rumah. Mm-mm. Kayak gitu. Dan kayaknya banyak Oh, banget. Akhirnya sih sekarang kayak, wow banyak sekali orang-orang yang menjual gitu. iya iya benar-benar. Iya, yang pertama memang aku bilang tadi lihat peluang ya. Mungkin Hipsi juga melihat peluang. Oh iya banyak orang yang butuh minum kopi, tapi nggak harus datang ke coffee shop atau ke Ya, kafe kayak gitu kan. Jadi gimana caranya bawa minuman itu biar langsung datang ke rumah mereka. Itu salah satu peluang di masa pandemi ini. Jadi memang harus peka jeli gitu. Jadi apa yang dibutuhkan sama masyarakat pada umumnya kayak gitu. Jadi menyediakan hal itu gitu. Terus kalau selain lihat peluang sih
lebih ke eh, tahu skill-nya kita ya. Ya. Jadi kayak ya misal eh, ternyata banyak orang suka masak makan rendang waktu pandemi gitu. Tapi kita nggak bisa masak rendang kayak gitu. Ya buat apa kayak gitu. Kecuali memang mau belajar nih, aku mau belajar deh bikin rendang. Jadinya punya skill kayak gitu. Nah, mungkin dua hal ini sih yang memang selama pandemi ini perlu diulik sebenarnya. Bahkan yang tadi aku bilang mau untuk mencoba hal baru sih. Jadi kalau ada hal yang memang wah ini kayaknya seru nih kita bikin, terus kita coba deh jual ke orang kayak gitu. Tapi kita sama sekali nggak punya skillnya, bahkan nggak pernah tahu ceritanya, cara bikinnya, cara menyusunnya atau ngemasnya kayak gimana, ya harus belajar kayak gitu. Tapi memang pada akhirnya dikaitin lagi dengan online ya. Soalnya kayak ya kita pun sekarang jadi bisa, sekarang kita ngobrol seperti ini pun kan juga berkat teknologi Betul. ya, berkat online juga kayak gitu. Dulu jarang-jarang ya, kita kalau bikin video ya harus ketemu, akhirnya pun harus menyesuaikan diri ya kan? Iya bener, kayak janjian, Heeh. kadang ada yang bisa, ada yang enggak gitu kan. Ini justru aku Susah baru gitu. tahu ini nih bisa bikin video kayak gini nih gara-gara pandemi ini. Oh ternyata enak juga ya, nggak perlu Nah iya keluar kan, rumah, nggak perlu. iya bener-bener. Iya kan, pada akhirnya Pada kita, kita dipaksa untuk ngulik ya. ya, Kita ngulik, ternyata enak juga caranya kayak gitu. ya berarti tadi kalau aku dengar dari Mas Ucul sih, kita bisa mulai dari apa yang kita suka ya Mas Ucul ya. Atau Ya kalau bisa itu, bisa. memang kita sebenarnya suka itu cuman nggak paham, bisa ngulik ya. Kayak aku kan sebenarnya kopi itu nggak terlalu paham banget gimana cara buatnya. Cuman aku tahu tahu nih rasa yang aku suka kayak apa dan rasa yang Ya. di teman-teman kira-kira suka kayak apa. Aku sama istriku juga ngulik juga tuh beberapa kali tuh kita biar ngeracik minumannya itu sampai dapet yang menurut Yang kita pas lah ya. paling pas tuh buat di lidah kita dulu paling nggak kita suka tuh baru ke teman-teman yang lain ya nantilah terserah mereka lah mau beli atau enggak. Iya. Nah terus kan ini mas mungkin teman-teman yang dulunya emang fokusnya itu di offline aja untuk menuju ke online ini kan kita terlalu banyak platform ya kan kayak kita bisa jual di Tokped bisa di Oh Instagram iya, bisa di WhatsApp via WhatsApp juga bisa sebenarnya kan jualan terus juga wah banyak ya banget tuh kayak banyak banget. harus mulai dari mana nih sebenarnya yang simple aja yang paling simple tuh mulainya dari apa sih mas? Ya simple. Boleh dibilang apa yang kita bisa dibilang itu paling Ah, simple ya. iya. Maksudnya kalau ternyata taunya cuma WhatsApp, ya udah WhatsApp dulu aja, itu yang paling simple gitu. Tapi sebelum ke situ sebenarnya ada hal yang penting sebenarnya tentang kenali dulu nih jenis usaha yang dibikin itu apa. Hmm. Kalau misal uh, ini deh minuman kopi kayak gitu kan, minuman kopi kayak gitu dilihat dulu kan usahanya kayak gimana. Jadi promosinya itu buat siapa, yang bakal beli itu kira-kira siapa aja, itu yang perlu dilihat. Karena boleh dibilang gini, misal cuman mainnya di WhatsApp nih, Ya. padahal kebetulan yang suka beli kopi itu anak-anak muda yang mungkin nggak terlalu sering untuk buka WhatsApp karena udah kayak males ngapain sih Oh, WhatsApp orang-orang kayak tua gitu ya biasanya kan. yang buka WhatsApp itu. Iya, Ya, buat yang nyindir masih temennya, buat nyindir iya, keluarganya itu. iya. Iya bener. Masih Ya, kadang buat pamer juga kan kalau betul. keluarga-keluarga kayak gitu ya. Oh, iya pas pandemi malah bisa beli ini, beli itu gitu kan. Kayak gitu. Jadi kenali dulu deh ininya, usahanya itu buat siapa, siapa yang mau beli. Kalau yang mau beli itu tuh kira-kira anak-anak muda ya coba main di Instagram, di Twitter, seperti itu. Intinya pada akhirnya kalau bisa nih semua digital asset dipakai. Ya. Tapi cari dulu yang paling familiar untuk digunakan. Kalau setiap harinya itu pakai Instagram, ya pakai aja dulu Instagram sampai mungkin sebulan
wah coba deh sambil bikin akun lain di Twitter atau mungkin terus di Facebook. Ini Facebook juga masif banget sebenarnya Iya sampai ya, sekarang. Facebook iya ya. Aku Karena juga menggunakan Facebookku bukan untuk berkomunikasi, Mas. Cuma mempromokan jualanku di situ. iya, iya kan. Soalnya dia bikin kayak semacam marketplace sendiri Eh, yang orang dari mana-mana mungkin jadi bisa tahu ternyata. Bahkan mungkin em, teman-teman kita kan mungkin tahu ya sama kita kayak mm-mm. oh Cucul biasanya gini gini gini, oh Hipsi biasanya gini gini. Tapi kalau di Facebook bisa jadi orang yang menyapa kita tuh orang yang nggak tahu, nggak kenal kita siapa gitu kayak yang oh jual apa yang dia butuh ya udah dihubungin kayak gitu kan. Itu Facebook masif untuk sekarang. Tapi ya memang perlu apa namanya diulik lagi aja sih caranya kayak gimana, bagusnya gimana, posting foto yang bagus itu kayak gimana, itu Facebook. Tapi ada satu hal, mungkin bisa dibilang ini bukan media sosial ya, tapi Ya. aku suka memberi suggest ke teman-teman yang memang punya usaha, yang punya tempat ya sebenarnya. Jadi mengoptimalkan namanya Google My Business. Oh, gimana itu, Mas? Aku belum pernah nih, belum pernah tahu Nah, nih. Pernah ini kalau doang, pernah baca tapi nggak tahu gimana mengaplikasikannya. ya jadi kan kalau misal kita buka Maps, Google Maps gitu kan kita Hmm. eh, misal lokasi mana ya, coffee shop A kayak gitu. Kita kan Ya. cari di Google Map. Ada nih. Nah, itu sebutannya adalah venue di Google My Business. Oh, Itu biasanya ada yang mengelola, tapi ada juga yang nggak ada yang ngelola. Dibiarin ada listing venue-nya aja. Tapi kalau memang punya tempat, itu biasanya punya akun Google My Business untuk ngelola itu secara optimal ya, bisa dibilang. Mungkin aku cerita ini deh dulu kalau ya. nggak salah di Bandung apa di Jakarta ya ada salah satu restoran itu dia punya kasus miskomunikasi gitu sama ojol. Ya. Nah mereka ribut berantem pada akhirnya ojolnya itu nggak terima, mereka bikin review dan rating bintang 1 di Google My Business di Oh, listingan di apa namanya Google Maps. ya. Itu yang tadinya restoran itu tuh rame, banyak review bagus, bintang 5 lah ya reviewnya. Terus tiba-tiba jadi apa namanya orderan menurun, terus Hmm. di Google-nya itu tuh banyak bad review. Itu yang bikin apa performa restoran itu tuh jadi jelek sebenarnya. Hmm. Mungkin itu secara digital ya. Ya orang nganggep kayak digital doang, nggak ngaruh kok di jualan apa Fine. sebenarnya kayak Oh gitu. ya. Hmm. Iya, tapi ternyata itu ngaruh banget setelah Oh. beberapa waktu ke depan kayak gitu. Mm-mm. Contohnya lagi kayak gini. Kenapa saya merekomendasikan untuk pakai Google My Business? Mm-mm. Contohnya kayak gini. Misal kalau di Jogja nih, ada namanya Gudeg Yujum. Ya. Nah, kalau orang-orang kan, orang-orang sekarang ya, tahulah ke Jogja makan apa nih? Oh, gudeg apa Mm. nih? Yujum atau gudeg Sagan, gudeg mana lagi kayak gitu kan. Tapi kalau untuk bisa dibilang beberapa tahun ke depan deh, katakanlah 5 tahun ke depan, Mm-mm. apakah orang-orang yang sekarang makan gudeg itu masih akan mau makan gudeg terus untuk Ya. besok-besok? Kan ada yang namanya regenerasi Mm-mm. customer ya. Nah, di 5 tahun ke depan atau bahkan mungkin 10 tahun ke depan, prediksiku akan banyak orang sebelum makan, itu tuh pasti googling dulu nih. Oh, iya ya. Bahkan Makan sekarang siang juga enak, sebenarnya udah sih. iya kan? Nah, Oh, perlahan kan sebenarnya sekarang udah. Jadi kayak makan siang enak di Jogja kayak gitu. ya. Nah, misal nih kalau kayak gudeg Yujum, gudeg Sagan, gudeg misal SGPC yang makanan-makanan khas Jogja seperti itu tuh tidak mengoptimalkan Google My Business, Iya. mungkin beberapa tahun ke depan dia akan tenggelam nih di pencarian Google kayak Mm. gitu. Mm. Saat ada anak muda searching makan siang enak di Jogja, yang muncul entar merek-merek fast food yang udah gede karena mereka yang Dirty Chick. apa namanya, iya seperti itu ya. Udah masih ada nggak sih, katanya udah nggak ada. Ganti ya, ganti merek katanya ya. The Nggak, Chick. The Chick. udah Oh, enak udah banget sih. clean, udah clean, Ya. nggak dirty ya. Kangen aku. Lanjut, Iya. Mas.
Iya, jadi kegampangannya sih kayak gitu. Hmm. Banyak ntar kayak tenggelam gitu. Jadi orang nggak bakal ngeh kalau ada ya gudeg di ujung. Ya memang dari dulu ada, tapi karena di apa namanya search engine di Google itu nggak nongol, ya orang bakal lupa kayak gitu. Itu kalau yang punya tempat ya, butuh banget itu untuk mengoptimalkan Google My Business. Oh, Dan berarti buat teman-teman yang sebenarnya usahanya, kayak aku kan cuma online aja nih, nggak ada ya tempat lokasi offline-nya. Itu nggak bisa menggunakan itu dong, Google My Business itu. sebenarnya bisa Mm-mm. pakai Google My Business. Tinggal nanti di set aja lokasinya itu ya memang lokasi tempat tinggal aja nggak apa-apa. Oh, gitu. Yang penting kan ntar bisa juga kayak ada opsi kok kayak orang bisa datang ke tempat ini atau enggak. Pilih aja kalau orang lain kalau orang nggak bisa datang ke sini khusus untuk pengiriman aja kayak gitu. Itu juga bisa. Itu membantu banget kalau untuk ke depan. Dan Dan itu, saranku lagi sih memang cobalah untuk kalau yang udah punya usaha ini ya tempat sendiri gitu, ya. cobalah hire hire orang yang memang benar-benar ngerti untuk mengoptimalkan Google My Business karena itu salah satu aset yang penting juga untuk ke depan kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita kan ini kan buat teman-teman, kalau itu kan mungkin buat usaha yang sudah mapan ya Mas ya, dia bisa meng-hire Mm-mm. orang buat Mm-mm. mengurusi Google My Business-nya ini. Tapi kalau kayak teman-teman yang baru gitu, yang baru punya Mm-mm. usaha, untuk bikin itu free Mas, dan bisa dipelajarin Free, banget. iya, Hmm. free dan ya bisa dipelajari banget. Kayak Hmm. yang penting tuh bikin listingnya aja sih sebenarnya. Cuman agak susahnya adalah untuk verifikasi sebenarnya. Oh, Jadi untuk bikin listingnya itu free, gampang dan langsung bikin. Tapi yang aku maksud verifikasi itu adalah biar venue itu tuh bisa kita miliki, bisa kita klaim kayak gitu. Itu ada caranya sih sebenarnya. Tapi terlihat kalau di untuk Google Map ya Mas ya? iya Salah itu satunya free. ya. Salah satunya gitu free kok, jadi bisa banget dipelajari. Itu sebenarnya buat buat ini sih apa menurut aku yang dia sudah mengerti kayak misalnya di Instagram, Twitter, Facebook Mm-mm. itu mainan baru ya mungkin ya Google My Business ya. Cuman mungkin kalau buat yang Iya, baru banget kayaknya ya yang paling simpel sih ya dijualan di Instagram atau Facebook ya Mas ya. iya, iya betul. Jadi paling kalau balik lagi ke pertanyaan yang awal sih, mana sih yang lebih simple untuk digunakan? Yaitu kalau suggest dari aku ya Instagram, Twitter, Facebook udah cukup sebenarnya. Nah, terus Mas kan biar kita itu jualan itu nggak terus memperlihatkan produk kita ya kan, Mm-mm. nggak terlalu hard selling gitu kan, orang kan kayaknya Mm-mm. jenuh juga tuh kalau cuma diliatin produk doang tiap hari gitu kan, orang juga Mm-mm. elah elah apa sih. Nah itu apa sih Mm-mm. sebenarnya yang bisa kita lakuin Mas, biar masih nyambung sama usaha kita Mas? Kalau aku sebenarnya waktu awal-awal berkecimpung di dunia digital marketing tuh punya beberapa formula. Jadi kayak Mm-mm. ternyata ya memang ada ilmunya sebenarnya ya. Ya, Jadi kayak bikin konten tuh harus gini gini gini. ya. Terus akun brand itu harus gini gini gini. Tapi semakin kesini tuh ada beberapa hal yang aku tabrak-tabrak kayak gitu. Oh, Jadi yang aku bilang aku tabrak-tabrak itu gini, jadi kayak misal kontennya dia jualan kopi ya, kopi literan kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kok di akun media sosialnya itu share hal-hal yang lucu, oh, video-video lucu, meme atau apapun itu bisa dijadiin konten. Mungkin cari yang lebih relate aja sama sama jualannya kayak gitu. hmm. Nggak harus yang isinya tuh harus foto kopinya aja atau foto orang lagi minum atau kemasannya itu nggak harus kayak gitu karena ya orang-orang mostly sekarang suka entertain, Ya. suka dihibur gitu kan. Jadi ya benar tadi Hifsi bilang ya ngapain orang ntar ngelihat isinya kopi terus ya Hmm. kenapa kayak gitu kan. Hmm. Ya emang kenapa sama kopinya kayak gitu. Ya sesekali mungkin terus kayak dibikinin konten-konten yang entertain kayak percakapan antara dua botol kopi kayak Hmm. gitu. Jadi ada dua botol kopi tapi dikasih
percakapan. Misal kayak dibikin comic strip atau apa. Itu kan lebih entertain kan sebenarnya. Jadi ya tetap kelihatan ada kopinya, tapi orang menikmati hal lain gitu yang disajikan dari akun itu sendiri. Nah, sama intinya sih lebih ke storytelling ya. Gimana caranya Oh. bisa nyampein cerita di akun media sosial itu. Maksudnya kenapa sih tiba-tiba Hefsi bikin minuman kopi 1 literan atau berapa botol kayak gitu? Kenapa ada hal yang asik nggak yang buat diceritain? Nah, itu yang enak buat disampaikan ke orang sebenarnya. Karena Oh. kan aneh-aneh, ya aneh juga kan tiba-tiba kayak yang, boy, mau nggak nih kopi 1 literan? Enak, kayak gitu. Kan kayak, wah mau nolak nggak enak, mau iya Ya. lagi nggak ada duit gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi kayak yang menyampaikan apa yang bisa diceritain dulu aja. Ntar perkara teman-teman itu mau beli atau enggak, next step kayak gitulah. Ya, ya, Yang ya. penting bisa diceritain dulu gitu. Kalau ya paling enggak teman-teman tahu dulu kan kalau kita lagi jualan apa kayak gitu. Ini juga aku lakuin sih Mas, kayak waktu awal-awal aku bikin usahaku dan minum ini. Jadi aku bikin thread gitu di Twitter. Aku Oh, bikin di Twitter. di Twitter aku ceritain aja tuh gimana sih aku tiba-tiba jualan kopi, habis itu gimana prosesnya aku bisa bikin mereknya, habis itu juga terus gimana aku menawarkan ke teman-teman gitu. Baru deh terakhir aku promoin tuh di endingnya. Itu lumayan tuh penjualannya banyak lah waktu itu yang beli di awal-awal. Nah, habis itu sekarang nih aku kayak kebingungan nih mau cerita apa lagi ya. Nah, kalau udah kayak gitu kita cerita apa lagi tuh? Maksudnya bisa nggak sih sebenarnya kayak cerita itu dikarang-karang atau sebenarnya emang yang real aja yang kita ceritain gitu? Atau kalau aku nyeritain produkku nih. Nah, tapi kalau misalnya yang sosmednya dan minum ini ya pengen cerita sendiri gitu. Nah, itu apa sih yang bisa diceritain? Misalnya kayak teman-teman yang lain juga misalnya dia jual makanan pengen cerita sendiri, apa sih yang bisa diceritain, Mas? Yang bisa jadi storytelling? Kalau aku ya sekarang ngelola beberapa brand secara digital pun pada akhirnya aku nyari tren yang lagi panas sekarang tuh apa. Nah, terus itu disambung-sambungin sama jualan kita gitu. Misal kalau lagi di Twitter kemarin lagi hangat perbincangan bahas tentang new normal nih kayak gitu. Ya. Nah, aku misal kayak bikin meme atau bikin konten yang memang itu tuh bisa dijadiin konten buat storytelling tapi menggunakan pendekatan tren yang lagi ada saat ini kayak gitu. Itu bisa banget. Maksudnya daripada kita susah ngarang-ngarang yang kejauhan kayak Iya, gitu kan. betul. Mending kita cari aja tren yang sekarang lagi anget itu apa. Tapi juga nggak yang terus wah kita udah bikin yang mendekati tren tapi kok nggak ngefek ya. Ya namanya juga usaha, Iya, coba betul. aja terus kayak gitu Iya, iya. kan. Nggak semua yang kita lakuin itu tuh berhasil terus kan kayak gitu. Jadi coba aja terus, coba lagi. Hari ini lagi ada apa, dilihat, wah kita ulik yuk, kita bikin jadi konten apa kayak gitu. Jadiin, diposting, diceritain kayak gitu. Karena ya daripada enggak sama sekali kan, Betul. bisa jadi macam-macam sih sebenarnya untuk jadi cerita itu apapun itu bisa kayak gitu. Tinggal ini aja sih kalau menurutku gimana cara pembawaannya aja sih, pembawaan si cerita itu disampaikan kayak gitu. Kalau memang Hifsi udah punya karakter nih kayak gitu kan, ya udah karakter seperti itu yang bakal diterima sama orang-orang kayak gitu. Nah, aku punya satu formula juga. Yang penting tuh punya Apa tuh? pola kayak gitu. Gimana tuh, Mas? Maksudnya, Mas? Nah, pola itu gini. Jadi kalau misal aku beberapa kali nanya ke teman-teman yang punya channel YouTube, kamu kalau posting tiap hari apa? Kalau upload tiap hari apa? Itu namanya pola. Jadi biar orang itu tuh nginget kalau channelnya Hifsi itu selalu ada video baru tiap hari Minggu sore kayak gitu. Nah, itu sebutannya pola. Jadi misal di Twitter sering bikin thread yang bahas tentang konten tentang rajin gosok gigi kayak gitu. Jadi orang, si Hifsi ini sering banget nih bahas tentang rajin gosok gigi itu kayak gimana. Jadi orang
ngafalin pola kayak gitu. Nah, itu yang perlu ulik lagi juga kalau punya brand ya di digital. Contoh realnya kayak gini, misal di Twitter kayak gitu. Oh, tiap hari Jumat itu selalu bahas yang mistis-mistis kayak gitu. Ya nggak apa-apa, jualannya kopi, tapi kalau tiap malam bahas yang mistis-mistis nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. ya, betul. Nggak apa-apa. Jadi kayak yang penting ada pola yang memang bisa diingat sama orang kayak gitu. Karena ya kalau ilmu sosiologi atau apa ya, aku lupa kan, manusia itu kan tercipta dari berbagai macam pola kan sebenarnya. Kita bangun jam berapa, pola kayak gitu. Ya, Terus ya. apa macam-macam gitu kan sebenarnya semuanya tentang pola kayak gitu. Di media sosial pun bisa diaplikasikan itu sebenarnya. Wah, pantesan YouTube-ku nggak naik-naik karena aku nggak berpola. Aku tuh random banget. Upload semau. Kalau ngobrolin ini traffic buat kayak di channel YouTube, sebenarnya pola ngaruhnya ke algoritma pada akhirnya. Oh gitu, ya. Ya, sebenarnya kita bukan yang disetir sama algoritma, tapi kita yang nyetir algoritma. Kalau kita bisa bikin pola, kita bisa rutin nih, tiap hari Minggu sore selalu upload, itu algoritma bakal membaca perilaku channel YouTube kita itu sebagai, tiap seminggu sekali pasti ada video baru nih. Jadi gimana caranya bisa dioptimalin sama algoritma kayak gitu. Sama kayak misal di Instagram, kayak kita harus bikin pola setiap hari paling enggak kita posting 1 kali kayak gitu. Jangan sampai seminggu kita diam nggak posting apa-apa. Nah itu algoritmanya bakal hilang kayak gitu. Ya. Itu traffic jadi hilang kayak gitu. Mungkin pernah ngalamin ya, misal di Instagram biasanya like-nya 10.000 kayak gitu. Yeah. Tapi kok sekarang cuma jadi 1.000 nih, cuma jadi 10%-nya doang. Mungkin pernah seminggu nggak posting, nggak bikin stories, atau bahkan mungkin sebulan. Nah, itu yang bikin traffic-nya turun kayak gitu. Karena Instagram bakal menomorsatukan orang yang aktif terus setiap harinya kayak gitu. Gokil nih, banyak banget dapat ilmu baru nih aku di sini nih. terus ini Mas, aku tuh kalau di sosmed aku juga ya, konten aku di Instagram, konten aku di Twitter itu ya kurang lebih sama lah, apa yang aku post di Instagram biasanya aku post di Twitter juga, atau biasanya aku post di Facebook juga gitu. Kayak karena ya emang ya udahlah, samain aja gitu. Dan biasanya juga yang follower di Twitter beda, follower di Instagram beda, di Facebook beda. Kayak usahaku juga yang kayak aku punya usaha baju tuh yang tuh kayak gitu tuh, di Instagram gitu, di Twitter juga gitu. Tapi jarang main di Twitter. Nah sebenarnya kalau misalnya usaha itu punya banyak platform gini kayak Twitter, Instagram, Facebook itu kontennya harus beda-beda atau sama aja nggak apa-apa sih Mas? Kalau menurutku sama sih nggak apa-apa. Tapi kita mungkin perlu tahu perilaku tiap follower di Instagram, di Twitter atau di Facebook itu beda-beda kan. Jadi kalau misal di Twitter kita bikin tweet yang memang memancing orang untuk bisa nge-reply kayak gitu. Nah ditambahin aja nih, misal fotonya sama kayak di Instagram, tapi ditambahin caption di Twitter tuh, tweetnya itu tuh mancing orang buat nge-retweet atau nge-likes atau apa kayak gitu. Nah kalau di Instagram bikin captionnya itu yang gimana caranya, misal kayak nge-mention temennya kayak gitu. Oh, iya. Kan itu beda ya, platformnya beda dan teknisnya itu pun beda kayak gitu. Kalau di Instagram kan nggak bisa nge-retweet kayak gitu. Betul. Jadi cuman bisanya kasih likes dan komen kan kalau di Instagram. Nah kalau di Instagram tinggal misal nih contoh kayak di caption ditulisin aja kayak yang coba tag temen kamu yang sehari nggak bisa kalau nggak ngopi kayak gitu. Ntar dia nge-mention kan temennya siapa nih, lo kalau butuh kopi nih beli di sini kayak gitu. Seru. Terus kalau misal di Twitter tinggal gini aja, retweet kalau kamu suka ngopi, atau terus likes kalau kamu lebih suka air putih atau apa kayak gitulah kayak gitu. Iya. Jadi atau biasanya sama. Kalau di Twitter, bukan di Twitter, di Facebook apa ya? Dia Instagram ya. Instagram juga kadang-kadang kalau like itu masuk surga, kalau nggak like itu iya. Masuk. Ngapain bro? Iya. Tapi itu menaikkan Instagram sekali ya. Iya, kayak gitu.
Oh. Sebutannya itu call to action kalau di Oke. dunia digital kan. Jadi kayak gimana caranya kita memanfaatkan fitur yang ada di setiap platformnya kayak gitu. Ya, ya, ya. Ketik F untuk apa kayak gitu kan. Mm-mm. Terus orang pencet komen F kayak gitu. Seru banget. Gokil, Mas Cucul. Terus juga nih, Mas, ini kan gara-gara pandemi ini kan pasti banyak banget ini kan, pengusaha baru gitu. Orang yang jualan lah, orang yang jualan. Nah, pasti buat brand-brand besar ini jadi satu, bisa dibilang ancaman ya. Karena kayak Starbucks sekarang, ya orang-orang, bayangin orang yang kayak aku biasa aja jualan minuman juga, itu kecil-kecil gitu kan, tapi ancaman juga ya kan. Nah, menurut Mas Cucul nih, gimana nih buat brand-brand yang besar ini untuk tetap bertahan, atau mereka ya nggak mempermasalahkan lah yang kecil-kecil ini, gimana tuh? Ya, aku ngasih contoh aja. Misal, kalau di Jogja kan ada nih ayam geprek burung kayak gitu ya. Ya, betul. Nah, tapi ternyata di antara teman-teman kita pun ada nih yang jualan ayam geprek kayak gitu kan. Lebih murah daripada burung dan mungkin seleranya lebih enak beli di teman kita. Nah, burung sendiri kan pada akhirnya kok jadi sepi ya orang yang beli kayak gitu. Nah, kalau menurutku sih pertama ya orang-orang yang punya usaha duluan sebelum masa pandemi ini, pertama jangan kaget lah karena memang pandemi ini banyak banget mengubah banyak hal lah ya. Terus pelan-pelan mulai jalanilah untuk going digital itu seperti apa kayak gitu. Misal ternyata bikin akun Instagram tuh kayak gini, bikin Twitter kayak gini, terus kalau misal food and beverage itu tuh lebih asik kalau kita bikin listing di Gojek, jadi ikut Gobis kayak gitu, atau di GrabFood kayak gitu. Kalau untuk food and beverage ya, terus paling ya terakhir kalau bisa coba ajak ngobrol orang-orang atau teman-teman di sekitar atau misal tetangga atau apa kayak gitu. Misal contoh ya, yaitu ayam geprek burung gitu. Wah, nggak bisa signifikan sih, nggak bisa dijagain lah kalau cuman ngandelin orang datang dan ngandelin orderan dari GoFood atau GrabFood kayak gitu. Nah, gimana caranya untuk meningkatkan lagi nih kayak gitu. Nah, ajak aja tetangga buat, Mas, mau nggak kamu jadi kurir nganterin ayam geprek kayak gitu. Misal dapat tetangga 5, udah itu tinggal promosi, yang penting ada kurir nganterin, jalan kayak gitu. Itu jadi solusi kayak gitu. Nah, sebenarnya itu yang kalau boleh dibilang adanya muncul usaha-usaha baru yang kecil-kecil itu tuh memang sih ancaman, tapi usaha tetap harus jalan kayak gimana caranya kayak gitu kan. Bukan berarti terus kita harus tutup ancaman yang ada kan. Tapi gimana caranya kita bisa survive aja sih kayak gitu. Jadi mungkin highlight-nya itu ya tadi tentang pelan-pelan mulai jalani untuk going digital sih. Kayak gitu. Ya siapa tahu kayak ayam geprek burung pada akhirnya hire beberapa buzzer makanan di Twitter atau di mana yang ya itu hitung-hitung buat bikin ingat orang-orang aja kayak gitu. Oh iya masih ada burung ya. Karena mungkin Hifsi sendiri misal kayak nge-tweet bikin tweet sebenarnya bukan melulu untuk promosi, tapi untuk ngingetin teman-teman aja sih kadang kayak gitu kayak iya ya Hifsi punya kopi, ntar sore beli kayak gitu. Kadang orang kan lupa kan kayak yang betul. Aduh pengen ngopi apa ya sampai bingung gitu loh. Pas buka timeline tiba-tiba iya Hifsi ternyata bikin kopi, ntar sore beli deh kayak gitu. Apapun itu deh kayak gitu. Untuk buat pengusaha lama sih kayak gitu tadi. Bahkan brand sebesar Aqua dan Indomie pun mereka tetap gencar promosi ya. Walaupun sebenarnya mereka nggak promosi juga nggak apa-apa kayaknya. Orang tetap beli. Kan. Oh itu berarti fungsinya buat gitu. Mengingatkan ya Mas ya. Betul, untuk mengingatkan sebenarnya. Ya berbagai macam campaign brand-brand gede pun sebenarnya kan buat ngingetin lagi gitu. Kayak misal contoh kita bahas nih sama Indomie gitu. Misal Indomie gitu. Semakin kesini orang-orang tuh mulai tertarik untuk beli mie kemasan yang dari Korea, yang ala-ala atau ramen kayak gitu. Nah, kalau Indomie enggak ngingetin orang-orang, mungkin orang-orang bakal, wah ternyata lebih enak nih mie Korea kayak gitu, atau mie Jepang kayak gitu. Mie Thailand enak-enak kayak gitu. Nah, ntar lama-lama Indomie bakal
terlupakan kayak gitu. Ya, betul. Nah, fungsinya ngiklan ya buat orang ingat aja. Untuk masalah rasa kan ya udah pasti orang-orang udah ngerti gitu loh. Iya. Mostly ya orang-orang ngerti lah, oh iya Indomie kayak gini rasanya. Oh, kalau ramen kayak gini rasanya. Tapi kalau lupa kan ya udah gitu. Nggak ada orang yang tahu, nggak ingat lagi kayak gitu. Gokil banget nih Mas Icul, ngobrol-ngobrol nih mahal sekali nih sebenarnya ilmunya nih. Nah, Teman-teman yang menonton video ini. Jadi jangan sampai kecil ini viewernya ya. Mas Icul, judulnya apa nih? Bagusnya apa judulnya Mas Icul? pakai keyword yang memang ini sih menarik perhatian. Misal kalau kayak di YouTube biasanya pakai kata mendapatkan rupiah selama masa pandemi. Nah, kayak gitu Oh tuh gitu, oke. seru Kayak gitu, nanti aku ya bikin kan? kayak gitu. Siap Mas Icul. Siap Mas Iya Icul. kan? Iya, betul. Nah, ini kan tadi kamu bahas usaha ya, Ya, usaha yang bisa kita lakukan. Tapi ini kayak additional aja sih. ya, Kalau dari silakan aku Mas tuh Icul. sebenarnya banyak nih teman-teman kalau misal mau berpenghasilan di online tuh banyak banget sekarang Oh, platform-platform yang menyediakan gitu. Misal kalau teman-teman itu suka nulis, bisa aja bikin artikel di beberapa media atau beberapa platform yang memang dia apa ya, mau gitu untuk siapa yang mau nulis di sini nanti dibayar deh gitu. iya. Itu bisa. Bahkan sekarang ada yang namanya agensi khusus untuk bikinin caption gitu kan ada ya. Iya. Banyak Nah, banyak. itu juga banyak lewat. Bang Jadi Zahari itu Hendrik juga kan bikin itu kan. ya Tapi ya dia tulis ya. bikin kan KP tulis kayak gitu. Jadi apapun itu sekarang di online itu kalau kita tahu peluangnya bisa banget untuk di monetize, untuk Betul. dijadikan rupiah itu tuh bisa banget. Yaitu ngedit foto bisa, kalau ada Mm-mm. yang bisa ngedit foto ya, ilustrasi gambar juga bisa, apalagi ya mungkin kira-kira jasa. Ya kalau yang kemarin-kemarin udah ada kan untuk menjadi admin media sosial Mm-mm. atau, nah misal tadi bahas Google My Business, Mm-mm. ada jasa untuk ngasih review kayak gitu pun juga Oh, bisa jadi duit gitu kan. Kayak yang gokil. misal jasa ngasih review di Shopee atau di Tokopedia itu kan bisa jadi duit. Jadi Oh iya, ada menurutku yang gitu-gitu. Oh, ada banyak. gimana itu menemukan itu nih? Mungkin teman-teman nggak tahu nih bisa kalau itu bisa Iya jadi. iya. Gimana tuh Mas bisa bisa misalnya kita pengen jadi reviewer Shopee, Tokped gitu gimana? Ada biasanya itu misal gini aja sih. Kalau dulu aku punya kayak sistem gini. Hmm. Yuk kita ngumpulin teman-teman 20 orang aja kayak gitu. Nah, kita nanti kayak nawarin jasa untuk bikin reviewer ke salah satu toko nih di Oh, marketplace kayak gitu. Bang, mau nggak tokonya kita ramein ya, reviewnya kayak gitu. Nah, ntar gokil. kita bisa ngasih review 25 kali nih kayak gitu. Tapi abang kasih apa duit segini kayak gitu. Jadi Ya, kayak ada red card-nya kan. Nah, paketan untuk 25 review segini, Bang. Kalau 50 review segini, Bang, kayak gitu. Tapi kalau bisa memang bener-bener apa ya, kalau bisa dibilang ini bukan fraud fraud ya, bukan abal-abal. Jadi kalau memang toko itu bagus, yang ngasih review yang bagus kayak gitu. Itu juga peluang bisa diulik kita untuk ngapain aja di online kayak gitu. Misal tadi bahas tentang caption, jasa bikin caption atau jasa bikin artikel, jasa apapun itu. Kalau misal di online teman-teman itu tuh peka, terus mengulik segala macam halnya, itu bisa untuk dijadikan peluang kayak gitu. Sekarang pun aku juga lagi mengulik nih untuk apa nih? mencari pundi-pundi rupiah kan, kayak gitu. Aku tuh suka ngegame gitu kan. Nah, dari game-game yang aku mainin itu tuh ternyata ada beberapa item-item yang itu bisa diperjualbelikan kayak gitu. Oh, Entah, mungkin teman-teman ada yang suka main Dota, ada yang main game online apapun itu bisa banget untuk apa dijadikan rupiah ya kalau kita tahu itu peluangnya kayak gimana. Ya sebenarnya itu cara cari rupiah udah lama banget sih kalau untuk jual ya. beli ya, kalau untuk game kayak gitu. Tapi tinggal kita lihat aja nih game yang lagi laris sekarang apa kayak Ya. gitu. Ya udah diulik aja kayak gitu. Itu sih banyak banget, bahkan kalau misal lebih advance lagi, Ya. ada beberapa platform yang memang menyediakan apa namanya? Mereka mau meng-hire orang untuk mengkurasi konten-konten yang ada di internet kayak gitu. Jadi kita bisa sign up,
Terus kita daftar. Tugas kita itu tuh untuk nemuin nih, kalau misal kita searching keyword apa di Google, misal coffee shop enak, kayak gitu. Nah, itu munculnya ada apa aja di Google. Nah, kalau kita nemu konten yang berbau sara atau pornografi, itu bisa kita report di platform itu. Jadi kita dipekerjakan untuk mengkurasi konten. Itu juga ada di online. Jadi banyak banget sebenarnya peluang-peluang online. Jadi menurutku dan yang nonton buat yang nonton video ini ya di channelnya Hifsi, jadi apapun itu bisa diulik di online. Apapun itu kemungkinannya itu bisa untuk dimonetize kalau kita tahu peluangnya kayak gitu. Siap Mas Cucul. Tinggal mengoptimalkan aja sih kayak gitu. Nah, kalau usaha-usaha misal tapi aku suka bikin nasi kuning, ya udah siang bikin nasi kuning aja dijual. Kalau malam ntar online garap apa kayak gitu. Itu bisa banget karena ya, apapun itu yang bisa kita lakukan selama pandemi ini ya kita lakuin kan. Betul Mas, betul. Ya kayak aku aja pagi bikin kopi, siang membuat YouTube, nanti sore siaran radio, semua aku lakukan. Bener, kita tetap selalu berkarya lah ya. Betul. Selama pandemi, jadi kayak ya kalau kita diem aja ya kita bakal ketinggalan juga sama teman-teman lain yang mau belajar kayak gitu. Betul. Nanti mungkin kita kapan-kapan ngobrol juga nih Mas. Aku masih banyak pertanyaan-pertanyaan juga nih ya. Boleh. Iya, lagi ntar kita ya. Siap Mas Cucul. Terima kasih banyak ilmunya hari ini. Ini pasti banyak sekali manfaatnya buat teman-teman yang nonton, buat saya juga. Mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini. Apa sih sebenarnya ini jawabannya ya? Ada Mas Cucul di sini. Terima kasih Mas Cucul sudah pengen ngobrol. Terima kasih juga Hifsi, sama-sama. Semoga bermanfaat buat semuanya juga. Oh pasti bermanfaat nih ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.